ID tersebut didapatkan apabila seseorang bermain non-stop 3 sampai 4 kali 24 jam. Udah Pak, jangan lama-lama Pak. Kami juga capek, kami dah bukan dari Barang yang saya jual udah nggak kehitung bang. Yang paling parahnya saya nggak ada sertifikat tanah. Kita akan cek TKP-TKP-nya. Setelah itu kita akan kembangkan. Tidak menutup kemungkinan ada beberapa TKP judi online. Yang saya ingatkan adalah tidak boleh menggunakan senjata api apabila tidak terpaksa. Malam ini, Ditreskrimsus Polda Riau akan menggerebek 2 lokasi judi online. Dipimpin langsung Direktur Kriminal Khusus Polda Riau, Kombes Pol Nasriadi. Lokasi yang akan digerebek berada di Jalan Sukajadi dan Jalan Kelakap Dumai Riau. Begitu tiba di lokasi, Ditreskrimsus Polda Riau langsung merangsek masuk ke dalam ruko, kemudian naik ke lantai 2. Audiens yang cepat. Kamu mengawasi beberapa kamera lain. Jangan gerak-gerak ya di meja masing-masing ya. Jangan ada yang gini. Berapa jumlah semua itu komputer sini? 148 dan CPU nya semua? Iya. 148. Tadi satu komputer satu CPU? Iya. Terus selain sini ada mana lagi? Sukajadi. Berapa komputer di sana? Siapa ini? Ini yang masih running? Hah? Jalan Bang. Masih jalan? Iya sih, jalan juga. Masih running? Lagi di jalan ini. Levelnya tinggal naik? Iya, lagi naik. Lagi naik level. Kamu tugasnya apa jaga ini? Supaya apa? Ini Pak, sampai level yang Hah? sampai level yang ditentukan Bang. Level ditentukan? Ditentukan oleh siapa? Kita kan kerja sampai level 5 Bang. Tidak sampai level 5, kita bukan lagi yang lain. Di ruang ini, polisi mengamankan 10 petugas operator judi online High Domino beserta 148 unit komputer. Usai menggerebek markas judi online di Jalan Kelakap, tim langsung bergerak ke Jalan Sukajadi. Satu operator dikeler untuk menunjukkan lokasi judi online. Jualan nih memang? Jualan? Hah? Yang jualan? Siapa yang jualan? Ayo. Nih kau coba lipat. Ini ya? Hah? Itu WoW punya Pak. Oh iya Pak. Beda game. Yang ini. Oh gitu. Halo. Ya, hentikan kegiatan ya. Tangan ke atas semua. Apa? Duduk. Sampai level 5. Sampai level 5. ID yang kamu yang buat? Dapat. Hah? Ya, buat ID. Buat ID. Ini apa sih? Permainan apa sih? Domino. Ya, dengan. Ada domino itu ya? Ya.
Ya, kan ini kan bisa jadi kita Berapa lama kerja di? Kalau yang ini baru jalan 2 bulan. 2 bulan. Kamu perempuan sendiri di sini? Ya, Pak. Digaji berapa? Oh, itu kerjanya. Ya, Dari lokasi ini, 21 petugas operator judi online High Domino beserta 194 unit komputer diamankan. Dua markas judi online ini milik Robby Bahtera. Ia ditangkap saat akan kabur ke Malaysia. Judi online High Domino sudah berlangsung selama 2 tahun dan beromset 18 miliar rupiah. Para operator ini diwajibkan menjual akun High Domino sebanyak 1000 ID akun seharga Rp5.000 dengan upah Rp250 per ID akun yang terjual. 5 orang ditetapkan sebagai tersangka, termasuk bos judi online Robby Bahtera. Para pelaku akan dijerat dengan pasal 45 ayat 2, pasal 27 ayat 2, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, serta pasal 303 ayat 1 KUHP pidana dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. ID tersebut didapatkan apabila seseorang bermain non-stop 3 sampai 4 kali 24 jam. Udah Pak, jangan lama-lama Pak. Kami juga capek, kami dah bukan dari Barang yang saya jual udah nggak kehitung bang. Yang paling parahnya saya nggak ada sertifikat tanah. Robby. Ya dari Riau Robby. Dari Riau. Beginilah suasana saat anggota gabungan Ditreskrimsus Polda Riau, Polda Metro Jaya, dan Polsek Taman Sari menangkap bos besar judi online bernama Robby Bahtera. Dari Riau, Banyumas, geser Robby. Si Ayang ngasih tahu, si Ayang udah kami tangkap. Ini gimana nih? Ya, sekarang. Dalam rekaman gambar eksklusif tim telusur ini, Robby tampak kaget dengan kedatangan tim Ditreskrimsus Polda Riau. Yang ikut 3 orang tadi bukan ya? Ini Bang, nggak nunjukkan anggota, kartu anggotanya. Lah, sempat orang lain kan takut saya kan. Ya. Sekarang baca ini. Ya. Saat 2 lokasi judi online terbesar di Dumai digerebek, Robby melarikan diri ke Banyumas, kemudian ke Jakarta, dan hendak kabur ke Malaysia. Kita mau ikut boleh? Boleh, ikut boleh. Ke Polsek juga. Boleh. Mas, bisa minta tolong foto itu nak perintahnya? Nah, ini boleh diperlihatkan saja Bu. Oh, nggak boleh dipoto? Nggak boleh dipoto. Oh, Hukumnya negara ini Bu. Saat penangkapan, Robby tampak berbelit-belit dan mengulur-ulur waktu, hingga akhirnya Robby dipaksa untuk keluar dari kamar hotel. Udah Pak, jangan lama-lama Pak. Nanti itu kamu dibaca juga tuh ya. Jangan lama-lama Pak. Kami juga capek, kami dah bukan dari. Mana handphonenya Pak? Sini handphonenya Pak. Sini handphonenya. Saya udah baik-baik dari tadi ya. Saya udah baik-baik ya. Ayo cepat ya. Iya. Oke Pak. Oke, udah aku bilang, aku lihat timbang sama Bang kan. Iya. Udah paham kan? Bos besar judi online ini akhirnya digiring ke Polsek Taman Sari, Jakarta Barat untuk menjalani pemeriksaan. Nah, bawa air sedikit lah. Orangnya ada oke nggak? Kegiatan kalian ini udah berapa tahun dari merintisnya? Siapakah Robby Bahtera dan apa perannya dalam jaringan judi online terbesar di Dumai Riau? Nama lengkapnya Robby Bahtera Randika alias Robby. Robby berperan sebagai otak pelaku judi online ini. Ia juga pemberi dana pembelian PC rakitan
penerima rekapan operator, mengatur pemberian gaji, hingga menetapkan harga Rp5.000 per akun ID High Domino. Selain Robi, ada 4 tersangka lain, yaitu Bambang alias Bams, Marjoni alias Ayang, Rifki Azhari alias Rifki, serta Radian Syahputra alias Jian. Bambang alias Bams berperan pemberi dana pembelian PC rakitan, menerima laporan hasil kegiatan, serta penyewa tempat. Kemudian ada Marjoni alias Ayang. Ia berperan sebagai pengawas dan pemilik tempat. Marjoni pemberi upah operator dan gaji pekerja. Rifki Azhari alias Rifki berperan sebagai operator dengan tugas mengirimkan rekapan ID operator untuk dikirim kepada Robi, serta mengumpulkan akun ID level 6 yang telah dikerjakan para pekerja. Sementara Radian Syahputra alias Jian berperan sebagai operator dengan tugas mengirimkan rekapan ID operator untuk dikirim kepada Robi, serta mengumpulkan akun ID level 6 yang telah dikerjakan para pekerja. Polda Riau dan Polres Dumai kemudian menggelar konferensi pers terkait terbongkarnya judi online ini. 5 tersangka beserta barang bukti 342 unit PC rakitan turut dihadirkan dalam rilis ini. Kapan dia menjadi perjudian? Ketika seseorang mendapat ID dan ID tersebut didapatkan apabila seseorang bermain non-stop. Ingat, non-stop 3 sampai 4 kali 24 jam, 71 jam sampai dengan 80 jam non-stop. Makanya dia akan mendapat ID. Setelah batas target 71 sampai 80 jam tersebut bekerja, maka timbullah ID account, yang account tersebut ibaratnya adalah persyaratan untuk bisa bermain di babak berikutnya yang ada timbul unsur perjudiannya. Sindikat besar judi online cukup lihai dalam menjalankan roda bisnis haramnya. Komplotan ini menyamarkan markas judi online-nya dengan menyamarkan sebagai tempat penjualan ayam geprek. Dari mana belajarnya? Belajar sendiri, Pak. Atau tidak? Iya, Pak. Dari tahun berapa belajarnya? 2022. 2022 belajar. Setelah belajar tersebut, kemudian bisa tahu bagaimana cara merekrut mereka-mereka ini. Cari karyawan bilang mau kerja di jam online, Pak. ID tersebut didapatkan apabila seseorang bermain non-stop 3 sampai 4 kali 24 jam. Udah Pak, jangan lama-lama Pak. Kami juga capek, kami dah bukan dari bekerja. Barang yang saya jual udah nggak kehitung bang. Yang paling parahnya saya nggak ada sertifikat tanah. Untuk mengetahui seberapa besar dampak judi online, tim telusur mencoba menemui salah satu pemain berat judi online di salah satu timur Jakarta,
kami menemui salah seorang pemain judi online yang telah belasan tahun berkiprah menjadi pecandu judi online. Kepada kami, sang narasumber meminta identitasnya disembunyikan. Sebut saja Galang, bukan nama sebenarnya. Kepada kami, Galang buka-bukaan tentang sepak terjang bermain judi online. Saya sendiri Bang, pertama kenal judi online itu dari sosmed ya. Cuma dulu kan nggak terlalu booming kayak sekarang, masih kayak lewat apa namanya, iklan-iklan yang masih kecil dulu, masih zamannya Q sama judi bola, belum slot, belum terlalu. Jadi waktu itu kenalnya ya dari iseng sih sebenarnya, iseng-iseng, lama-lama ketagihan gitu Bang. Kalau untuk kemenangan awal itu masih kecil-kecil, kayak 2 juta, 3 juta. Nah, pas sudah semakin kesini nih, pernah dapet 22 juta sih saya paling gede ya, di withdraw paling gede. Tapi di withdraw yang kecil-kecil juga banyak, ada yang 3 juta, 6 juta. Sampai bisa kebeli barang lah waktu itu. Fenomena judi online kian lama kian mengerikan dan sangat mengkhawatirkan. Judi online telah membuat sebagian masyarakat menjadi candu, menggiurkan namun menjebak. Judi ini bikin ketagihan gitu, dan ketika orang sudah ketagihan, kemudian ketika pengen main, ada harapan-harapan palsu di sana, dia akan melakukan apapun gitu untuk bermain gitu. Orang itu kan pengen secara pintas gitu, pengen mendapatkan rezeki yang banyak, kemudian pengen mendapatkan uang yang banyak tanpa kerja keras gitu. Nah, judi ini memberikan harapan seperti itu, sehingga ketika orang melakukan permainan judi, dia selalu mengharapkan dia untung banyak. Kecanduan akibat janji manis judi online ternyata berujung pahit. Bukannya untung, malah buntung. Jelas banyak kalahnya Bang. Justru kalah total sebenarnya dibanding kita menang. Cuma suges mungkin yang membawa kita pernah menang, tapi cuma momen sesaat sebenarnya. Nggak ada kemenangan yang apa? Nggak ada Bang. Kalau untuk secara itu nggak ada kemenangan. Pernah dihitung-hitung total kekalahan sampai berapa? Total kekalahan itu kalau dihitung, padahal saya masih skala kecil, itu saya pernah ngitung itu putarannya hampir sampai miliaran, ratusan. Mungkin kalau digabung jadi satu akun bisa jadi 1 miliar lebih atau berapa. Barang yang saya jual udah nggak kehitung Bang. Dari yang kecil sampai gede itu kayak barang-barang handphone, laptop, semua yang saya punya. Motor sampai motor saya sendiri, motor orang tua. Yang paling parahnya saya nggak ada sertifikat tanah dulu. Kerugian akibat kekalahan besar dari permainan judi online telah dirasakan hampir semua pemain judi online. Tak hanya kerugian secara finansial, kerugian sosial akibat permainan judi online menjadi dampak yang sangat serius. Ternyata buang-buang apa ya? Satu, buang waktu. Kedua tuh, ya kita krisis kepercayaan, barang yang kita punya hilang semua, hubungan sama keluarga, sama temen udah nggak seharmonis dulu gitu. Bahkan sekarang kayak buat buat makan aja tuh kayaknya susah banget. Efek negatif judi online sangat luar biasa berbahaya. Lantas, apakah judi online bisa membuat kaya para pemainnya? Candu judi online secara nyata telah berdampak luas. Selain menimbulkan masalah di keluarga, judi online juga telah menimbulkan banyak aksi kejahatan. Efeknya nantinya gitu, ini kan parah banget. Ini masyarakat kita kan jadi berantakan keluarganya gitu. Sekolah anaknya berantakan, keluarganya berantakan, ya kan, terjadi masalah keluarga gitu. Endingnya nanti pasti banyak kriminalisme gitu. Atau banyak anak-anak yang akhirnya tidak terawat, yang akhirnya ujung-ujungnya nanti jadi kriminal.
Bagian yang buka. Kamu mau masuk ke rumah lain?